Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to Grammar in Academic Discourse. And today we are going to discuss about Paul. Skills that we haven't discussed before ya. Sebelumnya kita sudah sampai ke skill 12 ya. Tapi sebelum kita isi beberapa exercise yang berkaitan dengan skill 11 dan 12. Let's start our discussion by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Saya akan sedikit mereview apa yang sudah dipelajari dari skill 11 dan juga 12 ya. Di mana di skill 11 ini akan membahas tentang adjective clause yang sebenarnya sudah dibahas di video sebelumnya. Adjective clause itu apa? Adjective clause is a clause that describes a noun ya. Jadi adjective clause itu adalah klausa, kata sifat yang mana klausanya itu mendeskripsikan sebuah kata benda ya. Jadi kata benda itu bisa didescribe dengan adanya adjective clause begitu. Kadang keliru nih antara menentukan mana adjective clause dan mana eh, subject atau verb gitu ya. Kenapa kita keliru? Karena mungkin kita masih kurang teliti tentang adanya beberapa konektor yang ada di dalam adjective clause tersebut, begitu ya. Nah, sebenarnya adjective clause itu biasanya mendeskripsikan noun yang posisinya hampir dekat dengan nounnya, begitu. Seperti contohnya seperti ini. The woman is filling the glass that she put on the table. Nah, coba bisa kalian lihat di sini, subjeknya yang mana? Subjeknya adalah the woman, ya. Kemudian verbnya yang mana? Verbnya adalah is filling. Sementara the glass ini adalah nounnya. Begitu? Nah, noun ini membutuhkan penjelasan, ya, membutuhkan deskripsi yang lebih detail dengan cara menambahkan adjective clause setelah nounnya. Makanya kenapa di sini ada tambahan that she put on the table. Kalau kita bertanya, the woman is filling the glass. Which glass that she fills? Gitu kan? Which which glass does Shipfield itu kan kadang kita bertanya gelas mana sih sebenarnya yang diisi oleh perempuan tersebut. Nah, kita bisa mensifati gelas tersebut dengan menjawab the glass that she put on the table. Jadi, that she put on the table ini adalah kata sifat klausa, kata sifat yang mensifati, yang mendeskripsikan kata benda the glass itu, gitu ya. Jadi jangan sampai keliru karena she dan food di sini sebenarnya bukan eh, subjek utama dan juga bukan kata kerja utama ya. Kata kerja utamanya adalah is feeling dan subjek utamanya adalah the woman. That she food on the table ini merupakan adjective clause yang mensifati daripada gelasnya. Ya. Nah, bisa dibalik, tidak bisa. The glass, kita taruh dulu, bisa juga the glassnya menjadi subjek. The glass that she put on the table contains milk. Ya, the glass di sini kedudukannya sebagai subjek. Kemudian that she put on the table ini adalah adjective clause. Kemudian verb utamanya mana? Verb utamanya adalah contains, ya, berisi susu itu ya. Jadi perlu kehati-hatian dalam membaca kalimat begitu ya. Kalian harus menentukan mana yang berfungsi sebagai adjective clause, mana yang berfungsi sebagai kata benda, dan juga bagaimana fungsinya sebagai kata sifat, kata kerja, dan juga subjek, objek, dan itu perlu hati-hati ya gitu. Dan biasanya adjective clause ini selalu berdekatan dengan nounnya ya. The glass, ini kan nounnya atau subjeknya. Kemudian dideskripsikan, the glass that she put on the table contains milk, gitu ya. Jadi adjective clause itu
mensifati atau menjelaskan kata bendanya. Nah, sebenarnya ini sudah saya jelaskan, saya hanya mereview sedikit saja ya. Nah, ini adalah beberapa konektor daripada adjective clause. Adjective clause itu ada tiga ya. Konektornya whom untuk orang, which untuk benda, dan that for people, begitu ya. Nah, I like the book which you recommended. Ya, I like the book. I-nya subjek. Like-nya adalah verb ya. I like the book, which ini adalah konektor daripada adjective clause-nya you recommended, ya. Which you recommended, ya. I like the book. Saya suka buku. Sebenarnya ini sudah eh, make sense sih ya, karena ada subjek, verb, dan juga objeknya. I like the book, tapi kita butuh additional explanation. Buku yang mana? Buku yang kamu rekomendasikan, gitu. Jadi, jadi clause itu fungsinya untuk mendeskripsikan noun-nya, kata benda, ya, begitu ya. Nah, kemudian bisa tidak kalau misalnya subjeknya di depan, kemudian setelahnya ada adjective clause. Bisa. Hmm. Contohnya seperti ini, the book. Ini menjadi subjek ya. Langsung eh, kita taruh adjective clause setelah the book-nya ya. The book which you recommended was interesting. Which you recommended. Ini adalah adjective connector atau adjective clause. Ini adjective connector. Ini adalah adjective clause ya. Verbnya yang mana? Verbnya was ya. Jadi jangan sampai keliru kalau misalnya kalian mau melihat kalimat yang memang agak panjang begitu, harus hati-hati di belakangnya ada verb tidak gitu. Kalau di belakangnya ada verb ya seperti ini kan ada verbnya ya. Nah, biasanya subjek atau verb yang ada di tengah itu bukan subjek atau verb utama ya, melainkan adjective clause gitu atau noun clause, nanti itu eh, di skill selanjutnya. Begitu ya, exercise 11 juga kita sudah bahas. Selanjutnya di sini ada beberapa konektor daripada adjective clause ya. Konektor adjective clause itu, nah di sini ada hampir sama sih sepertinya contohnya di atas ya. Nah, di sini ada who for people, which for things, and that for people, dan juga things. Yes, she needs a secretary who type fast. Dia membutuhkan sekretaris yang bisa mengetik dengan cepat, gitu ya. She-nya subjek, needs-nya verb, sekretaris sebenarnya sudah noun ya. Cuma nounnya itu harus kita deskripsikan. Sekretari yang seperti apa? Sekretari yang mengetiknya cepat gitu ya. Sini a secretary who types fast. Kenapa di sini who? Who ini kembali kepada orang, people. A secretary kan orang ya. Nah, makanya kenapa konektornya adalah who begitu. Sekarang kalau misalnya kita mau lihat lagi, a secretary who type fast is invaluable. Nah, ini kalau kedudukannya adjective clause-nya berada di tengah ya. Sorry, kalau misalnya subjeknya berada eh, di depan atau noun-nya berada di depan. A secretary who type fast. Nah, a secretary sebagai subjek, who type fast sebagai adjective clause. Verbnya ditaruh di belakang, is invaluable. Kalau misalnya benda pakai apa? Ya, misalnya she needs a screwdriver which easy to use. Nah, a screwdriver which easy to use. Nah, itu adalah apa? Adalah which. Kenapa? Karena konektor which itu diperuntukkan untuk benda gitu ya.
Nah, exercise 12 sebenarnya juga kita sudah bahas ya. Nah, untuk pertemuan kali ini sebenarnya saya ingin mereview saja sih skill 9 dan skill 12. Tapi sebelum kita membahas exercise 9 12 juga saya akan mm, mengingatkan kalian kembali tentang skill 9 ya. Secara singkat saja. Hmm. Skill 9 itu tentang, sebentar ya, skill 9 itu tentang sentence with multiple clauses. Nah ya, yang pertama adalah noun clause ya. Noun clause itu sebenarnya hampir sama dengan adjective clause. Kadang kita keliru gitu menentukan subjek dan verb. Sementara itu noun clause bukan subjek atau verb utama ya, begitu. Nah, contohnya seperti ini. Noun clause is a clause that function as a noun. Ya, noun clause itu fungsinya sebagai kata benda. Because noun clause is a noun, it is used in a sentence as either an object or a verb, an object of a preposition or the subject of this sentence, begitu. Jadi kadang kita bingung kenapa? Karena kedudukannya biasanya hampir bersamaan begitu. Kalau misalnya kita teliti satu satu atau lebih detail itu sebenarnya ada perbedaannya gitu ya. Contohnya nomor satu, I know when he will arrive. I know when he will arrive. Kalimat aslinya kan I know, misalnya ya. I know you, I know he, misalnya gitu kan udah jelas kalau kalimat sederhananya you atau he itu adalah misalnya objeknya. I know the table, I know the class. The class itu kan objeknya. Nah, untuk beberapa kasus, khususnya di grammar dan academic discourse ini ternyata objek itu bukan hanya real things ya, benda-benda yang mutlak begitu. Bisa juga berbentuk sebagai noun clause ya. Contohnya seperti ini, I know when he will arrive. Saya tahu dia kapan dia akan tiba. When he will arrive ini adalah objek daripada kalimat ini ya, karena I sebagai subjek, now sebagai verb, when he will arrive sebagai objek daripada verb now ya, begitu. Selanjutnya ada lagi, I am concerned about when he will arrive. Kalau kita lihat, kenapa sih ini kok kedudukannya stand clause as object of preposition? Karena sebelum when he will arrive, di sini ada kata about. About ini adalah preposition. Jadi noun clause di sini fungsinya sebagai noun clause as object of preposition. I am concerned about when he will arrive. Sejatinya ini noun-nya ya. Tapi karena didahului oleh preposition, makanya di sini berfungsi sebagai noun clause as object of preposition. Selanjutnya, kita punya when he will arrive is not important. Noun clause-nya berfungsi sebagai subjek. Biasanya ditaruh di depan kalau sebagai subjek. When he will arrive, ya, it's not important. Is-nya adalah verb-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat ini subjek, terus ini verb. Nah, itu sebenarnya bukan ya, bukan subjek dan verb utama. Subjeknya when he will arrive yang memang dibentuk dari noun clause. Case-nya itu adalah verb gitu. Oke, itu adalah beberapa contoh dari noun clause. Nah, ini saya akan juga mereview noun clause connector. Itu ada what, ada when, or where, why, how, whatever, whenever, whether, if, and that. Ya. Nah, untuk noun clause ini biasanya ditaruhnya bisa di tengah seperti ini atau di depan sebagai subjek. Kalau misalnya dia seperti ini berfungsi sebagai noun clause as object, kalau dia taruh di depan sini berfungsi sebagai noun clause as subject ya. I know what you did. Saya tahu. I-nya sebagai subjek. Now sebagai verb, what you did ini adalah noun clause-nya. Hanya saja noun clause-nya berfungsi sebagai objek. Berbeda dengan noun clause as subject, di mana di sini noun connector-nya adalah what you did, ya, subject verb was wrong. Nah,
Kalau misalnya kalian mau lihat, sebenarnya subjek realnya emang what you did itu udah subjek ya, bukan you, bukan did juga. Memang itu subjek dan verb, cuman secara keseluruhan ini adalah subjek dari kalimat ini dan verbnya adalah was gitu ya. So you have to be careful to comprehend di TOEFL ya. Nah, ini exercise 9 juga sudah kita bahas ya. Nah, kalau 10 ini berarti tentang noun clause connector tadi ya. Noun clause connector itu banyak sekali macamnya. Ada who, whoever, what, and whatever, whichever. Again, who itu untuk orang, what itu untuk objek yang bisa kata keterangan atau benda juga bisa ya. Whichever ini untuk kata benda gitu ya. What happened was great ya. And then I know what happened gitu. Nah, itu sih review untuk eh, skill 9, 10, 11 dan juga 12. And now we are going to discuss about the exercise ya, the exercise skill 9 to 12. Nah, di mana di sini kalian sudah harus menganalisa ya, mana yang memang betul ya, eh, noun clause-nya, objective clause-nya, begitupun dengan konektornya, apakah betul, apakah salah, begitu ya. Nah, sepertinya saya sudah menjadikan ini homework, jadi hari ini mungkin kita akan membahasnya ya. Jadi untuk yang skill 9 sampai 12 ini, apakah sudah diisi? Nah, silakan persiapkan jawabannya begitu ya. Ya, saya beri waktu 2 menit lah ya untuk kalian melihat jawabannya atau bagi yang belum bisa diisi. Karena sebenarnya ini PR ya, kalaupun sekarang itu hanya pembahasan saja begitu. Baik, jika sudah bisa kita langsung bahas ya, begitu. Oke, untuk number one ya, no one explain to me whether was coming or not. Ya. Nah, nomor satu ini menurut kalian incorrect apa correct? No one explained to me whether was coming or not. Whether was coming or not ya. Siapa yang datang? Nah, berarti ini incorrect ya. Karena apa? Karena tidak ada subjeknya. No one explained to me whether apa? Whether she was coming or not, misalnya kayak gitu kan bisa ya. Harusnya setelah whether ini ada subjeknya. Berarti nomor satu ini incorrect ya. Selanjutnya nomor dua, the part of the structure that has already been built needs to be torn down. The part of the structure that has already been built needs to be torn down. Coba kita lihat di sini subjeknya yang mana. Subjeknya adalah the part of the structure ya. Ini adalah real subjeknya. Kemudian the part of the structure yang mana that has already been built. Ini adalah apanya? Ayo. Noun clause-nya ya. Eh, kemudian build needs to be done. Dan build ini adalah verb-nya. Berarti ini nggak ada masalah ya. Nomor dua itu correct ya. Bisa kalian eh sebenarnya bisa kalian coret-coret ya. Ini incorrect. Nah, ini correct begitu ya. Selanjutnya nomor tiga. The girl who she just joined the softball team is great shortstop. The girl who
She just joined the softball team is a quick shortstop. Nah, ini terlihat jelas ya salahnya di mana. Coba kalau misalnya kita mau elaborate one by one, ini subjeknya mana? The girl ya, the girl ini subjeknya. Kemudian, the girl yang mana? The girl who she just joined. The girl who just joined the softball team. Nah, berarti kenapa sudah ada the girl harus ada she? Berarti she di sini salah ya. Nah, she di sini sorry sorry. She di sini tidak dibutuhkan ya. The girl who just joined the softball team is a good shot. Nah, the girl ini subjeknya, who just joined the softball ini adjective clause-nya, is-nya itu adalah verb-nya. Berarti ini incorrect ya, karena double subject. Sudah ada the girl, kenapa harus ada si juga, si-nya dihilangkan. Sekarang number four. Nah, number four ini, I have no idea about when the meeting is supposed to start. I have no idea about when the meeting is supposed to start. Ini correct ya. I have no idea. I ya subject. No have ya ini verb about when the meeting when the meeting is supposed-nya ini adalah verb ya. I have no idea ini subjeknya. When the meeting is supposed to ini adalah verbnya. Jadi karena ini tidak ada masalah, correct ya? Correct nih. Selanjutnya number five. Number five ini we have been taught that we can leave whenever, ingat, setelah konektor biasanya kita membutuhkan subjek ya. We have been told, we have been taught that we can leave whenever we want ya. Jadi ini missing subjek ya, karena tidak ada subjeknya, makanya ini incorrect number five ya. Jadi harus hati-hati. Biasanya setelah konektor harus subjek ya, begitu. Eh, Apalagi setelahnya adalah verb. Biasanya yang diapit oleh konektor dan juga verb itu biasanya subjek ya. Nah, beda lagi dengan yang ini, yang nomor tiga. The girl who just joined the softball team is a great shortstop. Nah, kalau ini kan konektornya who. Setelah who itu ada apa? Ada verb juga ya. Gitu. Beda kalau ini adalah adjective clause gitu ya. Selanjutnya number six ya. Number six ini correct or incorrect? The racket with whom I was playing was too big as to heavy for me. Nah, ini jelas ya, the racket with with whom I was playing. Nah, ini kan the racket ya. Jadi kan kata benda. Jangan pakai harusnya pakai which. Jadi ini salah konektor. Incorrect gitu ya. Selanjutnya number seven. I will never understand that he did. I will never understand. Apa harusnya? Apa yang salah? Ada keliruan tidak? I will never understand what. Ya, harus pakai what di sini karena ini menunjukkan kata benda, objek. Ya, I will never understand what he did. What he did is wrong. Saya kayak gitu. Kalau mau dibalik, kalau misalnya what he did dijadikan subjek. Nah, ini adalah noun clause ya. I will never understand what he did gitu.
Berarti ini incorrect, salah konektor. And then number eight itu, he was still sick was obvious to the entire medical staff. He was still sick was obvious to the entire medical staff. He was still sick. Ini tidak ada konektornya ya. Jadi incorrect juga ya, harusnya ada konektornya. He was still sick when tidak ada konektornya ya. Number nine ini, what is most important in this situation is to finish on time. Nah, ini sudah sangat jelas ya. What is most important? What is most important in this situation? Nah, sebenarnya ini adalah apa? Coba lihat lagi. Subjeknya ya, dan isi ini adalah verbnya. Jadi kita tidak membutuhkan it lagi di sini ya. Karena kalau ada it lagi di situ jadinya double subjek gitu ya. Jadi itnya harus dihilangkan karena sejatinya sudah ada what is most important in this situation. What is most important in this situation is, what is most important in this situation itu sebenarnya subjek daripada verb is ya. Nah, gitu. Jadi kita tidak membutuhkan it lagi di sini. Bisa subjek kalau misalnya masih menetapkan it di sini. Number 10, the newspaper that were filled up on the front porch were an indications that the residents had not been harmed in some time. The newspaper, subjeknya that were filled up on the front porch, ini adalah titik close-nya were, ini adalah verb-nya. Nah, ini sih tidak ada masalah ya. Nomor 10 sudah sangat jelas jadi correct gitu. Oke, ya silahkan kalian koreksi punya kalian masing-masing gitu. Nah, kita hapus dulu ininya ya. Nah, jika sudah selesai dengan correct and incorrect session, kita akan lanjut ke multiple choice exercise ya, di mana di multiple choice exercise ini eh, bahkan kadang lebih membingungkan ya, karena kalimat-kalimatnya biasanya lebih panjang daripada exercise yang biasa kita lakukan. Nah, kalau ini adalah review dari skill 9 sampai 12 begitu. Oke, mari kita lihat nomor pertama ya. Saya rasa ini juga sudah diisi oleh kalian, jadi kita hanya membahasnya hari ini. Yang pertama adalah dolphins from extremely complicated allegiance and ayo apa? And enmities that continually change atau and that are enmities and enmities that are atau and that enmities. Coba dolphins from Dolphin form extremely complicated allegiance and enmities that continually change ya. Jadi jawabannya ini yang A ya. Kenapa dia jawabannya yang A? Kita membutuhkan apa di sini? Dolphins form extremely complicated. Dolphin form extremely complicated allegiance and myths that continually change ya. Ini adalah subjek juga ya.
Jadi konektornya adalah that, kemudian verbnya adalah change gitu ya. Kalau misalnya that-nya ditaruh di situ juga nggak cocok. Dolphins form extremely complicated regions and that are enemies continually change. And with this that are juga tidak cocok ya, dan apalagi and that and with this gitu ya. Selanjutnya number two, scientists are now beginning to conduct experiments on noise pollution can trigger, on that noise pollution, on how noise pollution can trigger different sorts of health risk. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang di selanjutnya number three, the Apollo 11 astronauts blah 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 of the Earth inhabitants witness sorry, we have to stop use this for a sec. Hmm. The Apollo 11 astronauts developed of the Earth inhabitant witness signed a famous first moonwalk on July 29, 1969, where Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Oke, number three, ini yang paling tepat adalah the Apollo 11 astronaut whom millions of Earth's inhabitants witness, ya. Whom of the Earth itu nggak cocok, jadi harus ada noun-nya, millions-nya. Kemudian the Apollo 11 astronaut were some of the Earth inhabitant witness on the famous first moonwalk on July. Were, kalau some kenapa nggak kurang tepat ya, karena bukan konektor ya. Ya, atau misalnya yang terakhir, the Apollo 11 astronaut whom some were of the Earth, ini juga sama ya, kurang tepat ya. Yang paling tepat adalah yang B. Number four, to at the end of the 19th century, Alfred Binet developed a test for measuring intelligence. Intelligence yang mana? Yang D, which has served as the basis of modern IQ tests. At the end of the 19th century, Albert Binet developed a test for measuring intelligence. Which-nya kembali kemana? Which-nya kembali a test for measuring intelligence, ya. Which has served. Kemudian kata kerjanya has served as the basis of modern IQ test. So the best answer is D. Number five. Blah 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 have at least 4 hours of hazardous materials response training is mandated by federal law. Number five ini apa? All police officers have at least 4 hours of hazardous material response trainings. All police officers must have at least 4 hours of hazardous material response training. That all police officers have at least 4 hours of hazardous material response training is mandated by. Nah, jadi harus ada konektornya. Konektornya di A, B, dan D ini tidak ada, hanya ada di yang C ya. Selanjutnya kita beralih ke number number six. Number six ini adalah a cloud's reservoir of negative chain extend upward from the altitude at temperatures heat temperatures at which temperatures hit the freezing point. At which heat temperatures the freezing point. Which one? As the suitable one. The suitable one will be C ya. A cloud is a point of negative chain extends upward from the altitude which temperature hits the freezing point. At which temperatures hit the freezing point. A cloud is a point of negative chart ya, ini adalah subjeknya, verbnya adalah extend, ada s-nya.
Upward from the altitude at which the temperature hits the freezing point. Nah, itu adalah ciri close-nya. Number seven, in 1988, Advanced Officer Training Program, Samsung developed a way to incorporate police in enforcing environmental protection laws whenever it is visible. Kalau ada whenever, biasanya subjek dulu baru to be-nya ya, atau baru verb ya, gitu. Whenever, it is visible. Selanjutnya, number eight ini, blah 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 will be carried in the next past. Shuttle failure has not yet been announced to the public. Apa yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang what will be carried in the next past shuttle payload has not yet been announced to the public. Berarti yang paling tepat adalah yang B ya, gitu. Kalau tadi jawaban yang nomor 7 itu adalah yang A. Jawaban nomor 8 itu adalah yang B. What will be carried? Ya. Number 9. During free fall up to full minute, a ski driver will fall at a constant. Sorry. Nah, during free fall, blah blah blah, up to 4 minutes, a ski driver will fall a constant speed of 120 mph. Number 9 ini yang paling tepat during free fall, it is up to full a minute of sky driver will fall a constant. Dah yang B ya. Nomor 10, bla bla bla. At the pack, the most important writing spirit is about to begin has caused all the to show up their schedule. Nomor 10 ini kita membutuhkan apa? Konektor ya. The fact that the most important writing spirit is about to begin has caused all the to show. Berarti yang apa yang tepat adalah yang C gitu ya. Nah, oke, itu saja untuk hari ini ya. Nanti mungkin kita akan membahas untuk pertemuan selanjutnya skill 1 sampai 12 begitu. Dan juga nanti ada skill 13 sampai 14. Ini mungkin akan menjadi skill terakhir ya sebelum UAS begitu ya. Jadi saya tidak akan memberikan begitu banyak-banyak materi lagi karena yang paling penting itu kalian memahami skill 1 sampai 14 ini begitu ya. Thank you so much for today. So you can practice by your own selves and your whole. Sekolah Hamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.